Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayuhat sulab, kaifa halkum? Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat selalu dan juga bahagia selalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita hari ini masih berkaitan dengan bab 2, tapi kita hari ini akan belajar tentang tata bahasanya, tentang nahunya, yaitu kana wa ismuha wa khobaruhal mufrad, atau isim kana dan khobar kana. Apa sih isim kana dan khobar kana itu? Nah, mari kita simak dengan baik ya. Nah, sebelumnya kana itu dia merupakan fi'il madhi, yang mana dia menunjukkan arti kata lampau. Dan ketika karena dia masuk ke dalam sebuah kalimat, maka kalimat itu akan mengalami perubahan. Nah, apa sih perubahannya? Yang pertama kita isim kana. Isim kana adalah mubtada. Mubtada itu bisa kita padankan dengan subjek ya dalam bahasa Indonesia. Mubtada yang telah dimasuki fi'il kana serta beri-i'rab rafa. Nah, apa sih i'rab rafa ini? I'rab rafa ini dia biasanya kata yang harokat akhirnya itu berupa doma, atau juga bisa ditandai dengan adanya huruf wawu, huruf nun, atau yang lain sebagainya, dan itu semua tergantung kepada kedudukan si kata itu sendiri. Nah, selanjutnya khobar kana. Khobar kana adalah khobar yang telah dimasuki fi'il kana serta beri-i'rab nasab. Khobar ini dia merupakan penjelas dari mubtada. Nah, di sini i'rab nasab. I'rab nasab itu apa? Dia kalau misalnya i'rab rafa tadi biasanya harokat akhirnya ditandai dengan doma. Nah, kalau ini nasab ini biasanya harokat akhirnya ditandai dengan fathah. Jika itu juga tergantung kepada kedudukan si kata itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah kalimat. Kanal ustazu maridon. Kanal ustazu maridon. Ustaz sakit. Nah, al ustazu berkedudukan sebagai isim kana. Maridon berkedudukan sebagai khobar kana. Susunannya kana, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Susunannya seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh kalimat, kita perhatikan. Abi tabibun fi mustashfal Madinah. Ayahku dokter di rumah sakit kota. Nah, mubtadanya adalah abi atau subjeknya adalah abi. Tabibun berkedudukan sebagai khobar. Ya, ketika dimasukkan kana, abinya tetap, isim kananya ini tetap tidak berubah sesuai dengan mubtada, tapi tobibannya berubah dari tobibun menjadi tobiban, dari yang harokatnya domah menjadi fathah. Tobiban. Karena abi tobiban fi mustashfal Madinah, yang artinya ayahku dokter di rumah sakit kota, tapi itu dulu, sekarang tidak. Itu karena ini juga dia merubah arti juga seperti itu. Nah, contoh yang kedua, ana jalisun amamal fasli. Saya duduk di depan kelas. Yang mana mubtadanya? Nah, ana ini merupakan mubtada, jalisun khobarnya, duduk, saya duduk. Nah, ketika dimasukkan ke kana, nah dia bukan kana ana, tapi malahan kuntu. Kenapa demikian? Karena dia di sini dia mubtadanya itu berupa isim domir. Isim domir itu kata ganti seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ketika dia mubtadanya merupakan isim domir, maka fi'il kananya itu dia berubah mengikuti susunan struktur fi'il madhi. Nah, untuk ana dia menjadi kuntu. Nah, yang tadinya jalisun dia menjadi jalisan. Nah, harokatnya berubah dari ke a. Kuntu jalisan al fasli. Saya duduk di depan kelas, tapi tadi saya duduk di depan kelas. Yang ketiga, at-talamizu dzahibuna ilal madrasati bisayyarah. Para siswa pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil. Yang mana mubtadanya? Nah, mubtadanya ini nih, at-talamizu, si para siswa. Khobarnya zahibuna.
pergi. Nah, ketika dimasukkan kana at-talamizunya tetap dia tidak berubah, tapi yang berubah zahibina. Dia dari zahibuna buna menjadi zahibina. Loh, Kak, ini kan harokat akhirnya udah fathah. Terus ini juga tapi yang berubah kok bukan harokat akhirnya gitu loh dari dom. Nah, kita lihat. Nah, zahibuna ini dia merupakan jamak muzakkar salim karena at-talamizu ini kan dia para siswa banyak. Maka khobarnya dia juga mengikuti banyak juga, laki-laki banyak gitu. Nah, untuk rofa dia ketika jamak muzakkar salim, jamak laki-laki banyak, dia menggunakan waw. Nah, untuk rofa. Nah, ketika nasabnya nih, dia menjadi menggunakan ya, bukan menggunakan waw. Nah, jadi kana at-talamizu zahibina ilal madrasati bisayyarah. Jadi murid-murid pergi ke sekolah menggunakan mobil. Tapi itu dulu gitu. Maksudnya sekarang bisa jadi dia menggunakan bis atau menggunakan motor dan lain sebagainya. Jadi perubahannya seperti ini. Selanjutnya, nah ini perubahan-perubahan ketika kana-nya itu mubtadanya merupakan isim dhamir. Huwa kana, huma kana, hum kanu, hiya kanat, huma kanata, hunna kunna, anta kunta, antuma kuntuma, antum kuntum, anti kunti, antuma kuntuma, antunna kuntunna, ana kuntu, nahnu kunna. Nah, sekarang kita coba latihan. Amiru Ra'isul Lajnatil Hafla bi Zikra Maulidir Rasul. Amir, ketua pelaksana perayaan peringatan kelahiran Rasul. Yang mana mubtadanya? Nah, mubtadanya itu Amir. Nah, Amir ini dia mubtada karena sudah rafa, jadi dia tidak perlu diubah. Tetap kana Amiru, dia tidak ada berubah. Tapi yang berubah khobarnya nih, Ra'isun. Dia menjadi Ra'isan. Ra'isan. Kana Amiru Ra'isul Lajnatil Hafli bi Zikra Maulidir Rasul. Nah, seperti itu dia berubahnya. Jika khobarnya dia berbentuk mufrad atau tunggal, ini kan tunggal nih satu, maka dia tanda nasabnya dia berubah gitu dari dhammah ke fathah. Selanjutnya soal yang kedua kita coba. Anta tilmizun fil madrasati sanawiyah. Kamu murid di sekolah menengah. Nah, kita lihat ini mubtadanya mana? Anta. Anta itu merupakan isim dhamir. Nah, jadi jika isim dhamir mubtadanya, maka ketika dimasukkan kana dia berubah menyesuaikan dengan si dhamir ini, yaitu kunta tilmizun. Nah, tilmizun berubah menjadi tilmizan. Nah, fil madrasati sanawiyah. Kunta tilmizan fil madrasati sanawiyah, seperti itu. Lanjut yang selanjutnya. Al-muwazzafuna raji'una minal idarati masyan. Para pegawai kembali dari kantor dengan berjalan kaki. Dan mubtadanya yang ini, al-muwazzafuna. Raji'una merupakan khobarnya. Nah, dia kita lihat nih di sini jamak nih dia, bukan tunggal lagi dan tidak ada. Nah, dia tanda rofanya pun bukan menggunakan domah. Maka ketika dimasukkan kana, al-muwazzafunnya tetap kan al-muwazzafunnya tidak berubah, tapi yang berubah di sini rojiuna menjadi rojiina minal idarati masyan. Kana al-muwazzafuna rojiina minal idarati masyan. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kana dimasukkan oleh isim mubtadanya merupakan isim dhamir seperti tadi kan anta ya, anak buah humahum gitu, maka kananya ini berubah mengikuti pola fiil madi, kana, kanu, kanat, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia bukan merupakan isim dhamir, maka isim kana tidak perlu berubah seperti ini al-muwazzafuna, tadi juga ada al-ustaz, nah dia tidak berubah, ditulis ulang seperti ini kan al-muwazzafuna. Nah, untuk khobarnya apabila dia jenisnya tunggal, maka dia cukup mengubah dari
harokat dhammah ke harokat fathah. Tadi seperti dari tilmizun menjadi tilmizan. Tapi kalau misalnya dia bentuknya jamak seperti ini, jamak muzakkar salim, nah maka dia untuk mengubah dari rafa ke nasabnya dia dari wawu menjadi huruf ya, raji'una menjadi raji'ina, seperti itu. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian dan bisa dipahami dengan baik. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau saya kurang jelas, adik-adik semua bisa bertanya baik di kolom komentar YouTube maupun di kolom komentar e-learning. Bisa tanya saya bebas dimanapun, insya Allah saya juga akan menjawab. Baik, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelum itu mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.